Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faradal hajja ala ibadihi almu'minin wa ja'alaha ruknan min arkani hadzal din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadinil Arabiyyil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin al hadirin wal muslimatil hadirat, jamaah salat zuhur Masjid Raya yang berbahagia. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 177 ayat 197 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajji, wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Sadaqallahul azim. Salah satu dari rukun Islam yang 5 adalah hijju baitillahil haram man istata'a ilaihi sabila, yaitu naik haji ke Mekah, ke tanah suci haram, menunaikan rukun Islam yang kelima bagi orang-orang yang sudah diberi oleh Allah istita'ah. Istita'ah artinya kesanggupan, baik kesanggupan fil mali, pada harta kekayaannya, kesanggupan fi ilmi, kesanggupan tentang menguasai seluk-beluk manasik haji, dan istita'ah fil badani wa sihhatul badan, istita'ah tentang kesehatan fisik dan badan, dan termasuklah aman ketika kita melaksanakan rukun Islam yang kelima itu. Kita bersyukur alhamdulillah, di mana tidak berselang lama antara Ramadan ke Syawal, maka bulan Syawal ini adalah bulan hari-hari ke depan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai miqat zamani. Miqat zamani artinya suasana setiap jamaah haji yang telah diputuskan berangkat tahun ini sesuai dengan nomor porsi yang dimiliki, maka bulan Syawal ini adalah bulan mereka jadikan sebagai miqat zamani, tempat dia memfokuskan diri, mengkonsentrasikan diri untuk berangkat ke tanah suci kalau tidak ada aral yang melintang. Maka kita bersyukur kepada Allah, sebagaimana firman Allah mengatakan, Al-hajju ashhurum ma'lumat. Musim haji terdapat pada bulan-bulan yang maklumat. Bulan-bulan maklumat itu adalah Syawal, Zulqa'dah, sampai nanti tanggal 10 Zulhijjah. Ini adalah masuk kepada
ashhurum ma'lumat, bulan-bulan yang diketahui. Terutama sekali tentu bagi jamaah haji yang akan berangkat ke tanah suci. Hadirin hadirat jamaah zuhur yang berbahagia. Seperti yang kita ketahui bahwa perjalanan menuju tanah suci Mekah Al-Mukarramah atau zahibun ilal harmain, berangkat menuju dua kota suci Mekah dan Madinah, adalah rihlatan qudusiyatan, perjalanan yang amat bersih, perjalanan yang amat suci. Oleh karena itu perlu kita menyampaikan beberapa pesan tentang pelaksanaan rukun Islam yang kelima yang sudah dimulai di bulan Syawal ini. Terus nanti proses keberangkatan dimulai pertengahan Zulqa'dah dan nanti sampai tanggal 8 Zulhijjah masuklah hari yang kita kenal dengan Yaumat Tarwiyah, hari Tarwiyah, hari persiapan jamaah haji yang telah terfokus berada di Mekah Al-Mukarramah, dengan semua hotel-hotel penginapan sudah penuh oleh jamaah haji berada di Mekah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, menunggu tanggal 8 Zulhijjah tentu kesempatanlah bagi jamaah haji untuk mengerjakan ibadah umrah. Oleh karena itu 99% jamaah haji yang berasal dari Indonesia akan mengambil haji tamattu'. Haji tamattu' artinya haji bersenang-senang. Artinya mereka bisa mengerjakan umrah terlebih dahulu sebelum masuk bulan Zulhijjah, namun dibalik mendahulukan umrah dari haji itu, setiap jamaah dikenakan dam atau denda 1 ekor kambing. Bapak Ibu yang saya hormati, pada tanggal 8 Zulhijjah atau hari Tarwiyah, para jamaah haji sudah diinstruksikan untuk siap-siap berangkat ke Arafah. Berangkat menuju Arafah. Tentu sebelum ke Arafah, jamaah haji sudah melakukan terlebih dahulu pembersihan diri, mandi, sunat untuk mengerjakan haji, untuk memakai pakaian ihram, menukar dengan pakaian ihram, pakaian dibawa dari tanah air. Maka pada tanggal 9 Zulhijjah, insya Allah nanti jamaah haji sudah berada seluruh dunia di sebuah tempat, di sebuah makam atau makan yang disebut dengan Ramdai Arafah atau padang pasir Arafah. Bapak dan Ibu saya hormati, sah atau tidaknya haji tergantung kepada yang bersangkutan, apakah dia berniat atau tidak. Lalu kapan niat haji kita kerjakan? Berniat haji haruslah kita lakukan setelah berpakaian ihram. Satu dihandukkan, satu diselendangkan, dan tidak boleh memakai pakaian yang berjahit, termasuk memakai celana kolor, harus dicopot dari badan. Yang dipakai hanya pakaian mayat, pakaian jenazah serba putih, dan tidak boleh memakai pakaian berjahit. Setelah berpakaian ihram itulah jamaah haji dianjurkan agar memasang niat, karena niat haji ruknun min arkanil haji, bahagian terpenting dari rukun haji. Orang yang tidak berniat tidak sah hajinya. Lalu berniat tidak bisa sembarangan tempat, maka berniat haji haruslah di miqat. Miqat haji bukanlah di asrama embarkasi,
bukan di atas pesawat, tetapi sesuai dengan ittifaq ulama Indonesia dan Saudi, maka miqat jamaah haji Indonesia ditetapkan di hotel tempat mereka nginap masing-masing. Oleh karena itu, mulailah mereka berniat dengan melafadzkan ucapan labbaik Allahumma hajjan, atau bila bisa dipilih niat yang kedua, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Aku datang menghadapmu ya Allah untuk berhaji, atau aku berniat untuk berhaji karena Engkau ya Allah. Setelah mereka memasang niat untuk berhaji, maka satu rukun haji telah mereka laksanakan. Namun tidaklah memadai niat itu saja. Sebelum mereka membasahi lidahnya, bibirnya, dan hatinya dengan bertalbiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Inilah ucapan talbiyah yang dikumandangkan oleh seluruh jamaah haji yang ada di Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah, di mana waktu itu suasana di jalan-jalan, di tempat-tempat penginapan, yazdahimun nas, maka manusia sudah berondong-poroh istilah kita di tempat-tempat mereka menginap. Selanjutnya mereka diproses untuk berangkat ke Arafah, di mana Arafah itu merupakan rohnya haji, intinya haji. Maka tidak sah hajinya bagi orang yang tidak ada di Arafah. Termasuklah orang-orang jamaah haji yang waktu diberangkatkan ke Arafah, lalu dia mendapat sakit, dia pingsan misalnya, maka selagi nyawa masih berada di badan, maka seluruh jamaah yang sakit akan diambulankan ke Arafah pada tanggal 10, pada tanggal 8 Zulhijjah, sebab tanggal 9 Zulhijjah mereka sudah berada di Arafah. Hadirin hadirat yang berbahagia, lalu ketika seluruh tamu-tamu Allah berada di Arafah, baik dari tanah air kita Indonesia maupun dari negara-negara lain, tertumpah pada tempat yang satu, tanggal yang sama, tidak boleh ditukar tanggalnya. Kalau ditukar tanggalnya tidak sah hajinya. Tempatnya juga itu tidak bisa ditukar di tempat yang lain. Bahkan secara teritorial, Arafah itu sudah diberikan batas-batas oleh pemerintah Saudi. Oleh karena itu, ketika manusia sudah berada di Arafah, Allah memberikan gambaran terhadap suasana itu. Apa kata Allah? Wa minan nasi may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Sebagian orang-orang tamu-tamu Allah yang berada di Arafah itu hanya masih mengedepankan dunia, masih terkonsentrasi dengan dunianya, sehingga ada yang berdoa, ya Allah berilah kami kebahagiaan di dunia ini, wa ma lahu fil akhirati min khalaq, dan nanti bahagia di akhirat nanti pula dihitung, nanti pula diperkirakan. Tetapi di Arafah itu mereka minta naik pangkat, minta rezeki yang banyak, minta toko dari 1 menjadi 2, 2 jadi 3. Pokoknya masalah kebendaan masih ada yang berdoa seperti itu ketika mereka berada di Arafah. Namun di balik itu,
Wa minhum man yaqulu, dan sebagian mereka ada juga yang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sebagian mereka ada yang berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kebahagiaan hidup di dunia, dan kebahagiaan hidup di dunia belum cukup sebelum Engkau berikan kepada kami kebahagiaan hidup di akhirat. Bahagia dunia, bahagia akhirat itu belum yakfi, belum cukup juga sebelum waqina adzabannar, sebelum Engkau lepaskan kami dari siksaan api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semalam malam hari tanggal 9 Zulhijjah, maka mulailah proses keberangkatan jamaah haji menuju Muzdalifah. Muzdalifah terus ke Mina. Di Mina jamaah haji berada di sana 3 hari yang kita kenal dengan fikih haji, hari-hari tasyrik, tanggal 11, 12 dan 13. Mengapa jamaah haji di Mina ini? Sebagaimana firman Allah mengatakan, wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat, dan banyaklah kalian berzikir kepada Allah di hari-hari yang berbilang. Ma'dudat artinya berbilang. Tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah mereka akan melaksanakan melempar Jumratul Aqabah, 1 jumrah saja per tanggal 10, sedangkan tanggal 11, 12, 13 mereka akan melempar 3 jumrah, Jumratul Ula, Wusta dan Jumratul Aqabah sampai hari yang ke-13 dari Zulhijjah. Terus hari berikutnya mereka terus berangkat ke Mekah untuk mengerjakan tawaf ifadah sebagai tawaf wajib bagi jamaah haji. Tidak boleh tidak, mesti, karena itu termasuk rukun. Dan semua rangkaiannya seperti sa'i antara Bukit Safa dan Marwah, tahalul, menggunting rambut dan mencukur rambut. Inilah momentum pelaksanaan ibadah haji sebagai ibadah yang termasuk ruknun min arkanil Islam. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, suasana Syawal ini adalah suasana keluarga kita, dunsana kita, famili kita untuk memantapkan niatnya berangkat ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah dengan harapan semoga mereka semua mendapatkan hajjan mabrura, hajjan mabrura laisa lahu jazaan illal jannah. Haji mabrur tiadalah balasan yang berikan Allah kecuali balasannya adalah surga. Mudah-mudahan amal kita juga termasuk mabrur, salat kita juga mabrur, sedekah kita juga mabrur, amal-amal ibadah yang lain juga termasuk mabrur, artinya ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebagai kajian zuhur kita tentang bulan Syawal adalah bulan miqat zamani bagi jamaah haji yang akan berangkat tahun ini. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La